Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hamid. Jadi, sebelum kita masuk di adegan video, saya akan memaparkan sedikit apa sih itu K3. Jadi, ada yang pernah lihat gambar ini atau lambang ini? Ya, ini adalah lambang dari K3. Jadi, bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Lambang K3 memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada tanda palang, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua ada roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga warna putih, maknanya bersih dan suci. Yang keempat warna hijau, maknanya selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir ada 11 gerigi roda, maknanya 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Itulah makna-makna atau arti dari lambang K3. Teman-teman sudah tahu kan apa makna-makna dari lambang K3? Selanjutnya kita akan ke definisi K3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nuraina Ruboyo. Saya akan menjelaskan salah satu definisi K3. Nah, definisi K3 secara filosofi itu suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesejahteraan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja. Dengan K3, maka tenaga kerja diharapkan dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Nabila Arista Mahmud dengan NIM 8114220110. Di sini saya akan menjelaskan definisi K3 secara keilmuan. Secara keilmuan merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Baik, perkenalkan nama saya Hartoni Hanafi dengan NIM 81422020. Saya akan menjelaskan definisi K3 secara etimologi. Baik, K3 secara etimologi merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang yang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Terima kasih. Teman-teman, dari gambar yang kita lihat, jika kita merasakan gempa bumi, hendaknya kita berlindung di bawah meja agar melindungi kepala kita dari reruntuhan bangunan. Bila sudah merasakan aman, maka kalian harus segera keluar bangunan. Teman-teman, dari tayangan yang kita lihat ini, termasuk kecelakaan dalam dunia kerja yaitu K3LA. Maka dari itu, apabila kita turun menggunakan tangga, evakuasi turun dengan hati-hati agar tidak tersandung dan terpeleset di tangga. Dari kejadian ini, kita memerlukan jalur evakuasi, titik kumpul untuk kita mengetahui jalur ketika dalam suatu bencana dan kejadian. Ruang lingkup K3 bukan hanya di dunia kerja, tetapi juga keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Contoh dari insiden adalah near miss itu sendiri. Near miss atau hampir celaka. Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Upaya pencegahan kecelakaan di dunia kerja ada 3.
Yang pertama, menyelamatkan diri dari bencana atau kecelakaan. Yang kedua, membantu teman untuk menyelamatkan diri bersama di jalur evakuasi. Yang terakhir, membantu menyediakan sarana dan prasarana. Oke teman-teman, itulah video dari kelompok kami tentang apa sih itu K3 dengan tema pertolongan pertama di dunia kerja. Terima kasih, bye-bye. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Sedangkan belum kita dari salah satu skin di mana Tom skin Sih. asiden orang gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan.